Hai guys, berjumpa lagi dengan Angler Petaon. Gimana kabar kalian hari ini? Akhir-akhir ini banyak banget ya orang yang menyalurkan hobinya dengan memelihara ikan. Dengan memelihara ikan ini, para penghobi biasanya merasakan kesenangan tersendiri nih dengan hobi tersebut. Nah, tidak sedikit dari mereka yang bahkan mau mengeluarkan banyak uang dan meluangkan waktunya demi hobi memelihara ikan kesayangannya di akuarium. Namun jangan salah nih, di balik keasikannya dalam memelihara ikan, ternyata diperlukan banget loh adanya perhatian dan perawatan yang ekstra dari pemiliknya. Penghobi ikan akuarium juga harus memastikan bagaimana kesehatan ikan peliharaannya dengan baik. Tujuannya apa? Supaya ikan terjaga kelangsungan hidupnya dan terhindar dari berbagai gangguan penyakit guys. Nah, maka dari itu nggak ada salahnya ya kita mengenali tanda gangguan kesehatan pada ikan dan beberapa jenis penyakit yang rentan dialami oleh ikan peliharaan di akuarium kalian. Dan seperti biasa, klik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa klik like, komen, dan juga share. Berikut ini 6 jenis penyakit yang sering terjadi pada ikan. Nomor 1, white spot. Penyakit bintik putih atau white spot, atau yang dikenal juga dengan nama itch, adalah parasit yang harus dihadapi oleh para penggemar ikan, karena baik cepat atau lambat, penyakit bintik putih adalah penyebab kematian ikan tertinggi dibandingkan penyakit lainnya guys. Penyakit ini biasanya terjadi pada ikan akuarium yang terlalu sering berkontak dengan ikan-ikan lain dan juga stres yang disebabkan karena ikan tinggal di dalam akuarium yang airnya itu-itu aja. Berbeda dengan ikan-ikan yang hidup di alam liar. Ikan yang hidup di alam liar tentu kemungkinan terkena white spot-nya sangatlah kecil. Ngomong-ngomong soal white spot, ini dapat ditemukan pada hampir semua ikan air tawar ataupun air asin ya. Dan cara mengobatinya pun bermacam-macam, tergantung pada ekosistem dan makhluk lain yang tinggal di dalam akuarium. White spot ini umumnya menyerang sisik ikan dan gampang sekali menular loh. Lalu gimana sih cara penanganannya? Dikutip dari akun YouTube BosBosQ, untuk menangani ikan yang terkena white spot ini tidaklah begitu susah karena cukup menggunakan 3 bahan aja, yaitu dengan garam ikan, daun ketapang, dan alat heater atau pemanas ya guys. Nomor 2, cloudy eye. Penyakit cloudy eye atau mata berkabut ini dapat menyerang di hampir semua jenis ikan hias, terutama ikan-ikan yang dipelihara di dalam akuarium ya. Penyakit mata putih akan membuat bagian kornea mata ikan yang tadinya berwarna bening berubah menjadi putih sedikit demi sedikit guys. Gejala ini akan membuat pandangan ikan terganggu dan bila tidak ditangani bisa menyebabkan kebutaan pada ikan peliharaan kalian. Kadang penyakit ini menyerang kedua mata ikan, namun kadang hanya menyerang sebelah matanya aja. Sekilas, penyakit ini mirip seperti penyakit katarak pada manusia nih. Penyakit cloudy eye bila dibiarkan, akibatnya adalah penglihatan ikan tersebut akan terganggu hingga lama-lama mengalami kebutaan. Untuk penyebab utamanya, kenapa serangan mikroorganisme pemicu cloudy eye ini muncul, yaitu air yang kotor ya. Air yang kotor pada akuarium menjadikan ikan kalian mudah terserang jenis penyakit cloudy eye nih. Pada dasarnya, upaya pengobatan yang dapat dilakukan untuk menyembuhkan ikan yang terkena penyakit cloudy eye kurang lebih sama seperti penyakit-penyakit yang disebabkan mikroorganisme lainnya. Kalian bisa mengobati penyakit tersebut menggunakan antibiotik yang ditaburkan ke dalam akuarium. Misalnya, kalian bisa memanfaatkan tetracycline serta methylene blue sebagai obat cloudy eye. Pengobatan cloudy eye akan lebih efektif hasilnya manakala kalian memasang water heater di akuarium. Water heater ini berfungsi untuk menjaga kestabilan suhu air di dalam akuarium sehingga tetap ideal bagi kehidupan si ikan. Nomor 3, jamur kapas atau saprolina. Nah, penyakit jamur kapas atau saprolina adalah sejenis jamur ya guys. Jamur ini tergolong di dalam kelas Omycetes, di mana gejala yang ditimbulkan dari infeksi jamur ini ditandai dengan tumbuhnya jamur seperti kapas gitu yang muncul di salah satu bagian tubuh ikan kalian. Kebanyakan sih terdapat pada bagian tubuh yang terluka ya. Jamur ini sebenarnya bereproduksi secara seksual dan aseksual yang mengalami kematangan. Jamur kapas menyerang hampir sebagian besar ikan air tawar guys. Dan penyebab timbulnya pada ikan biasanya karena air akuarium yang kotor, pemberian makan yang salah, atau tertular oleh ikan lain. Gejala klinis serangan jamur kapas antara lain terlihat benang putih yang kasat mata, terjadi peradangan granuloma, bagian yang diserang ditumbuhi miselium seperti kapas. Jamur kapas ini dapat menyebabkan kematian akibat masalah osmosis atau respirasi yang berat pada kulit dan insang guys. Terus gimana nih cara menangani ikan yang terkena jamur kapas?
Nah, kalian bisa pisahkan ikan kalian yang sakit, berikan makanan yang tepat, berikan obat anti jamur, perhatikan dan atur suhu air, dan jangan lupa juga untuk menjaga kualitas air akuarium kalian supaya tetap bersih ya guys. Nomor 4, sisik nanas atau dropsy. Hampir semua ikan air tawar bisa terserang penyakit yang satu ini. Dropsy atau dikenal sisik nanas adalah salah satu penyakit paling susah untuk diobati. Biasanya ikan yang terkena penyakit ini terlihat sisiknya akan mulai mengembang dan perutnya juga membesar. Ikan yang terkena penyakit ini mengakibatkan sisik pada ikan terangkat ke atas dan akhirnya terkelupas. Sisik yang terinfeksi biasanya tampak seperti duri yang berbentuk seperti piramid mengembang keluar seperti tekstur pada buah nanas. Dropsy atau sickness ini sebenarnya disebabkan oleh bakteri gram negatif. Nama bakterinya adalah Aeromonas. Bakteri ini akan menyerang organ-organ dalam tubuh ikan, terutama di bagian ginjal dan jantung guys. Penyakit ini disebabkan bakteri yang biasanya timbul karena lingkungan hidup yang kurang baik dan lingkungan tercemar sisa makanan atau sisa metabolisme. Perlu kalian ketahui juga, penyakit ini adalah penyakit menular ya guys. Perut ikan yang terkena penyakit ini akan membengkak akibat tidak bisa buang kotoran. Nah, untuk pencegahannya, hindari ikan dari ikan lain yang terinfeksi. Penggunaan filtrasi yang baik atau perawatan rutin perangkat filter dan lingkungan hidup secara berkala sesuai kemampuan kapasitas alat filtrasinya guys. Sedangkan pengobatannya dapat menggunakan antibiotik, di mana cara ini sangat dianjurkan terutama pada ikan yang sudah terjangkit parah ya. Nomor 5 ada fin rot. Fin rot atau busuk sirip adalah gejala umum penyakit akibat bakteri yang dapat menyerang berbagai ikan. Penyakit ini seringkali disebabkan kondisi akuarium yang kotor, kualitas perawatan yang buruk, atau terpapar ikan lain yang terjangkit penyakit menular. Ikan yang mengalami busuk sirip akan memiliki sirip yang terlihat robek atau compang-camping seolah membusuk. Busuk sirip juga dapat menyebabkan ikan berubah warna dan juga lesu. Satu hal yang perlu diwaspadai, jika kondisi ini tidak ditangani dengan benar, ini bisa menyebabkan kerusakan permanen pada sirip ikan dan bisa berakibat fatal. Busuk sirip sangat menular dan ikan yang mengalami masalah ini harus segera dikarantina agar tidak menulari ikan lain di dalam akuarium. Selain pembusukan sirip atau fin rot, ini juga sering terjadi pembusukan organ lain seperti mouth rot, tail rot, dan bahkan yang paling parah adalah gill rot atau pembusukan insang. Dan yang terakhir ada Popeye disease atau mata bengkak. Beberapa jenis ikan memiliki mata menonjol yang normal dan sehat. Namun, terkadang mata yang menonjol, bengkak, dan terlihat keruh menjadi tanda dari adanya gangguan penyakit pada ikan kalian. Salah satunya adalah penyakit Popeye atau exophthalmia. Kondisi ini dapat dialami pada salah satu mata ikan atau bahkan keduanya ya guys. Hal ini terjadi akibat cedera mata pada ikan yang disebabkan oleh perkelahian dengan ikan lain atau bahkan karena gesekan dengan benda dalam akuarium. Popeye disease yang disebabkan oleh cedera bisa pulih dengan sendirinya guys. Dan selain itu, Popeye disease juga dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, parasit, atau jamur dari dalam akuarium. Kondisi air yang kurang baik juga bisa memicu kondisi ini pada ikan kalian. Dan itu dia tadi jenis-jenis penyakit yang sering terjadi pada ikan akuarium. Tentunya video ini dikemas menurut perspektif dari kami ya. Apabila ada kesalahan, kekurangan, atau kekeliruan dalam penyampaian informasi, silakan tulis di kolom komentar. Kami selalu terbuka dengan kritik dan saran dari kalian yang bersifat membangun. Kami juga ucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai habis. Mari dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Satu lagi, jangan lupa untuk aktifkan tombol loncengnya dan tonton juga video-video lain dari kami. Kita ketemu lagi setiap hari Rabu dan hari Minggu. See you on next video.